mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkaramurkaan. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Walaupun belum sembuh benar, Nilat Paladala sudah tampak lebih segar. Dia berdiri di ruangan biliknya, di depan kipale oro-oro kakeknya sambil menggenggam cunduk mentul, salah satu pusaka andalan kerajaan Mataram. Dia bertekad mencari Biung Sinom dan membuat perhitungan dengan neneknya itu sampai persoalan mereka selesai. Jangan mencegah lagi. Aku sudah bosan dan muak melihat tingkah laku perempuan tua bangka itu. Aku tidak merasa lagi dia sebagai nenek. Sekarang aku melihatnya dengan mata hati yang lebih awas. Biung Sinom bukan nenekku. Biung Sinom hanya seonggok daging yang hampir membusuk karena kejahatan dan dosa-dosanya. Tapi, Nduk, Biung Sinom masih menyimpan segumpal kekuatan yang amat dahsyat. Yang sampai sekarang belum ada yang mampu menandinginya. Aku tidak takut, Kek. Kejahatan harus dilenyapkan dari muka bumi, sekalipun dia berakar dari rumpun keluarga sendiri. Ingat, Nduk, si tua bangka itu masih berbahaya. Walaupun kamu menggenggam cunduk mentul, kamu sudah merasakan sendiri pukulan mautnya, Nduk. Kamu bisa selamat sampai sekarang hanya karena keajaiban, Nduk. Karena itu, Kek, aku tidak takut. Yang Maha Agung pasti akan melindungi aku. Dia tidak akan membiarkan aku bertarung sendirian untuk melenyapkan angkara murka dari bumi Mataram. Sudah, Kek. Aku harus pergi. Tunggu. Apalagi, Kek? Ki Bale Oro-Oro tidak akan membiarkan cucunya yang manis berjuang sendirian. Maksud kakek? Aku ikut. Aku malu sekali, Bu Sumaya. Kita sudah berjuang sekian lama untuk menutup-nutupinya. Sekarang kita harus berjuang lebih keras lagi. Lebih cermat dan hati-hati. Sebab kalau rahasia ini terbongkar, kita semua, para busu, akan menjadi buron selamanya. Semua ini gara-gara si beruk tolol itu. Aku sudah memperingatinya berkali-kali. Tapi ya, dasar anaknya berandalan, ugal-ugalan. Kita semua terpaksa makan getahnya. Aku juga tidak pernah menduga bahwa Sri Maharaja begitu lekatnya dengan Pramodawardhani. Ini yang membuat kita sulit bergerak. Menghadapi orang-orang Sailendra, kita tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti. Tapi mengatasi Rakai Pikatan sama saja dengan mengurai benang kusut. Karena dia sudah mereguk racun dari mertuanya. Semangat persatuan dua wangsa tak akan lepas dari cita-citanya. Walaupun kita, Wangsa Sanjaya dalam kedudukan lebih lemah, lebih baik tidak. Tapi kalau memang keadaan benar-benar sudah mendesak, mau tidak mau kita harus mengangkat senjata, Bu Sumaya. Kita bisa kerahkan rakyat jelata. Semua warga Sanjaya harus berdiri di belakang kita. Memang, kalau sudah tidak ada pilihan lain, ya.
Terpaksa kita kobarkan lagi semangat perang Wangsa. Jumlah kita lebih besar. Pasti kita akan menang. Tuan Busu, Gusti Pangeran tidak ada. Kemana? Wah, tidak tahu Tuan. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada. Ruangan Bilika juga kosong. Jangan-jangan dia kabur, Kakang Dandai. Di halaman belakang juga tidak ada. Di kandang kuda, apa sudah dicari ke sana? Ya, coba cari lagi yang benar. Tuan Busu, tadi seorang dayang-dayang melihat Gusti Pangeran pergi membawa kuda. Bikin ulas saja anak itu. Bagaimana Bu Sumaya? Kalau dia kabur, kita yang harus bertanggung jawab. Ya, setidak-tidaknya kita harus melaporkannya pada Gusti Ratu Watan. Aku benar-benar kecewa melihat sikap Ayahanda Maharaja. Dia lebih memihak pada Lokapala. Aku telah diperlakukan tidak adil. Persetan dengan Sri Maharaja. Permaisurinya, Lokapala, Busu Dandai, semuanya. Orang-orang berhati busuk. Aku tak sudi menjadi korban permainan orang-orang berhati busuk. Semula aku pikir enak menjadi pangeran muda, hidup mewah, terhormat, dan menjadi pusat perhatian orang. Tapi ternyata tidak. Hidup di Istana Mataram sama saja dengan tinggal di neraka. Lebih baik aku minggat. Hiat! Bagaimana Kakang? Sudah puas sekarang? Loh, kenapa? Setelah pulang dari Kamulan kok malah tampak murung? Kakang bertemu dengan seseorang di sana? Iya. Siapa? Seorang pekerja. Namanya Samira. Kakang juga bertemu dengan yang lain? Dengan orang-orang yang sudah dikenal? Dengan pengawas bangunan? Atau mungkin juga Kakang bertemu dengan... siapa namanya? Orang tua yang lucu itu? Ki Umbul. Kakang bertemu dengan Ki Umbul? Tidak. Yang tinggal hanya Samira dan bangunan vihara yang berdiri meremang dalam kesendirian. Juga banyak tumpukan batu di sana sini yang masih utuh, yang sudah gompal dan yang sudah hancur berkeping-keping. Ya, aku tak bisa menggambarkan perasaanku saat melihat keadaan Kamulan semalam. Seperti sebuah gagasan cemerlang yang tumbuh di antara rimbunan belukar. Semula dia bersinar terang, membuat semarak suasana sekitarnya. Tapi sekarang, cahaya itu menjadi redup dan suram. Aku seperti melihat pesta kembang api. Riuh sebentar, ramai sebentar. Kemudian sepi lagi. Sementara waktu terus berjalan, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Hatiku sedih jingga. Aku mulai dikerayangi keputusasaan. Jangan Kakang, jangan gampang menyerah. Kakang seorang pemimpin. Bagaimana nasib para pekerja kalau ternyata Kakang Gunadarma berjiwa rapuh? Aku memang rapuh. Jangan rapuh. Aku tidak tahan uji. Itu tidak benar. Selama ini Kakang Gunadarma sudah membuktikan bahwa Kakang mampu, Kakang bisa. Kakang pantas menunjukkan sebuah mahakarya yang akan dikenang umat manusia selama-lamanya. Kalau suatu saat nanti Kamulan Bumi Sambara Budura benar-benar berdiri tegak menjulang ke angkasa dengan segala keindahan dan keagungannya, dia tidak bisa terlepas dari keberadaan seorang Gunadarma. Jingga, jangan memujiku setinggi langit. Kenapa? Nanti kalau jatuh, akan terlalu sakit. Tidak. Aku bukan orang yang pantas mendapat pujian sehebat itu. Aku baru menyadari siapa Gunadarma setelah aku melihat sendiri keadaan Kamulan semalam. Bambang megah sebuah vihara, tapi baru separuh jadi, terbengkalai, terlantar, suram, dan terlupakan. Jingga, apakah Gunadarma pantas masih diberi kesempatan menghirup udara kehidupan ini? Kakang,
Kenapa Kakang bicara seperti itu? Karena aku sudah tidak bisa melihat adanya harapan lagi. Walaupun setitik nyala api. Keliru. Keliru kalau Kakang Gunadarma bersikap seperti itu. Harapan selalu ada di hati setiap manusia. Percayalah, pembangunan Kamulan Bumi Sambara Budura tidak akan pernah bisa dihentikan. Mengapa begitu? Karena Kamulan sudah ditetapkan menjadi kebutuhan zaman. Tanpa Kamulan, kita tidak pernah hadir di muka bumi sebagai pribadi. Barangkali kehadiran kita hanya akan seperti angin atau udara yang tidak kasat mata. Karena itu Kakang Gunadarma tidak usah berkecil hati. Kakang menjadi bagian paling utama dari mahakarya ini. Bodoh! Kalian orang-orang bodoh! Tidak, pokoknya aku tidak mau tahu. Dewa Kinara harus ditemukan. Kamu Bu Sudandai, Bu Sumaya, Bu Sutarai yang harus mencari dan menemukannya. Kalian bertiga harus bertanggung jawab. Kami akan bertanggung jawab, Gusti Ratu. Kami sudah menyebar 200 telik sandi untuk melacak Pangeran Dewa Kinara. Sungguh Gusti Ratu, tidak ada yang mengira pangeran kabur begitu saja. Memang dia pantas sakit hati. Karena Sri Maharaja pilih kasih. Dia pilih kasih karena kalah sama istrinya. Sama perempuan keturunan Sailendra itu. Dia memang harus diperingatkan dengan keras. Sekali-sekali perlu juga dilabrak. Ampun Gusti Ratu. Sebaiknya jangan, Gusti. Dia sudah menghina Dewa Kinara putraku. Apa aku tidak boleh membela anakku sendiri? Kami tahu Gusti Ratu sedang dibakar nafsu amarah. Tapi kalau hal itu dituruti, tidak dilawan, tidak didinginkan, akibatnya bisa berkepanjangan. Benar Gusti Ratu. Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Heh, para busuk. Kalian jangan hanya pinter ngomong. Pinter cas-cis-cus memberi nasihat, usul, saran, pertimbangan. Tapi kalian juga harus pandai memikul tugas yang kupercayakan pada kalian. Buktinya disuruh menjaga satu anak saja tidak becus. Sudahlah. Aku pusing kalau melihat kalian bertiga berdiri termangu seperti ini. Lebih baik kalian segera mencari Dewa Kinara. Sementara aku akan menemui Pramodawardhani. Jangan coba-coba mencegah. Aku harus menemui permaisuri sombong itu dan menumpahkan kemarahanku. Sementara itu, Pangeran Dewa Kinara sudah semakin jauh meninggalkan kawasan istana. Dia berkuda tanpa tujuan yang pasti, hanya sekedar membuang rasa kesal di hati. Menjelang sore hari, dia tiba di pinggiran desa terpencil. Cahaya matahari yang hangat mengusap punggungnya ketika sang pangeran muda meminggirkan kudanya. Sudah jauh juga aku berkuda, sampai pegal sekali punggungku. Hup! Desa apa ini? Sepi sekali. Wah, enak-enak juga sekali-sekali berkuda jauh meninggalkan istana. Banyak pemandangan indah di luar. Di istana setiap hari, siang malam, sumpek rasanya. Loh, siapa itu? Kok ada perempuan tua jalan sendirian? Pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan. Wah, mungkin orang gila dia. Mungkin warga desa di kaki bukit tadi. Wah, dia kemari, awas. Kalau mau macam-macam, tak sahabat kerisku ini. Biar mampus kalian. Mau apa ketawa-tawa? Ketawa pakai mulut sendiri? Apa tidak boleh? Lucu juga anak muda ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Cari apa? Cari uang? Minta uang? Aku tidak bawa uang. Minta saja sama orang lain. Sana. Jangan ganggu aku. Aku bukan mau cari uang, anak muda. Aku tidak butuh uang. Lalu cari apa? Aku mencari orang. Mencari suamiku. Dia kabur dari rumah sampai sekarang belum pulang. Kamu nenek-nenek keluyuran mencari suamimu. Biar saja dia kabur. Paling-paling juga tidur di rumah janda muda. Hatiku sedang kesal, anak muda. Jadi kamu jangan ngomong sembarangan. Jangan sembrono.
kalau aku marah. Aku jewer kupingmu baru rasa. Kurang ajar. Kamu belum tahu siapa aku? Aku Dewa Kinara, putra si Maharaja Rakai Pikatan. Oh, mana bisa aku percaya? Bener, aku Dewa Kinara. Aku seorang pangeran. Oh, putra mahkota? Bukan, pangeran. Anak raja, tapi bukan putra mahkota. Kamu juga mau apa keluyuran sampai kemari? Aku juga sedang kesal. Karena itu, kamu jangan main-main. Jangan membuatku tambah kesal. Lihat, aku bawa kris, pusaka kerajaan. Kalau kamu mau macam-macam, kalau begitu kita sama. Ya, sama. Kita sama-sama sedang kesal. Ya, mungkin juga... ya, kita sama juga nasibnya. Hah? Tidak. Aku pangeran, sedang kamu hanya nenek tua. Begitu juga boleh. Tapi ngomong-ngomong, kita belum kenalan kan? Kamu kan sudah tahu siapa aku. Tapi pangeran muda belum tahu siapa aku kan? Belum pernah mendengar namaku kan? Siapa namamu? Namaku Byung Sinom. Semula Dewa Kinara bersikap kurang peduli ketika perempuan tua yang tak lain adalah Byung Sinom itu memperkenalkan namanya. Dia terkejut. Tiba-tiba dia ingat cerita orang-orang tentang kejahatan perempuan tua itu yang merajalela di seluruh kota Raja Mataram. Dewa Kinara menatap tajam wajah perempuan tua yang berdiri angkuh di depannya, sementara kakinya mulai gemetaran. Siapa namamu tadi? Byung Sinom. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur, sampai jumpa.